Mungkin ada pengalaman dari Bapak atau Ibu guru yang bisa saya adopsi untuk saya terapkan di kelas saya, kelas 1, atau juga mungkin pengalaman dari saya yang bisa diadopsi ke kelas Anjungan. Nah, ini kegiatan kita hari ini adalah saya memaparkan atau diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4. Ini adalah program di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sampai hari ini sudah di modul 1.4. Nah, untuk yang modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan belajar di Mantoro, kemudian setelah itu mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, setelah itu visi guru penggerak, dan ini adalah akhir bab, karena babnya kan ada 3 modul, ini adalah akhir bab. Langsung mawon yang kedua. Nah, ini adalah keterkaitan yang saya bilang tadi. Yang pertama filosofi pendidikan belajar di Mantoro, kemudian ini modul yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Nah, keempat materi ini saling berkaitan dan tujuan akhirnya nanti diharapkan dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita sharing atau berdiskusi tentang filosofi pendidikan belajar di Mantoro. Sebenarnya begini nih Bapak Ibu, filosofi belajar di Mantoro itu sudah lama, tapi di Indonesia baru pada kurikulum Merdeka ini istilahnya kita gembar-gemborkan. Ini sebenarnya filosofi lama yang diperbarui. Nah, kalau belajar di Mantoro ini kan filosofi pendidikannya menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai masyarakat dan manusia. Nah, seolah-olah guru itu ibarat petani. Jadi kita itu sebenarnya sama dengan petani. Samanya di mana? Nah, samanya kalau petani itu kan menanam benih atau menanam bibit. Kalau kita, benih kita ya siswa itu sendiri. Kemudian siswa itu sebenarnya sudah mempunyai bakat atau potensi yang terpendam, itu dinamakan kodrat alam. Nah, itu tugas kita sebagai guru, itu memfasilitasi perkembangan siswa. Kita bukan selalu mendikte siswa harus gini, tidak, tetapi kita hanya mengembangkan potensi yang telah dimiliki siswa sejak lahir. Nah, kemudian disamakan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman. Karena seperti yang saya pernah membaca itu yang didahulukan siapa Ali bin Abi Thalib itu kan, didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya. Nah, karena mungkin zaman kita dulu dengan zaman sekarang kan jelas berbeda gitu. Kemudian yang selanjutnya sekarang kita masuk ke intinya, yaitu budaya positif. Budaya positif itu berarti pembiasaan-pembiasaan positif. Tentunya Bapak dan Ibu guru selalu menerapkan budaya positif, entah itu di kelas panjenengan atau ketika Pak Reza pembelajaran di lapangan kan selalu menerapkan budaya positif. Nah, dengan menerapkan budaya positif diharapkan siswa mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan mampu menjadi pribadi yang merdeka, berpotensi dan bahagia. Maksudnya merdeka seperti ini Bapak Ibu. Merdeka itu mereka mampu mengutarakan apa yang mereka alami. Mereka tidak merasa terintimidasi, mereka tidak merasa takut, bebas mengutarakan pendapat. Ya. Berpotensi berarti yang kemampuan siswa, mereka sudah dari lahir memiliki apa, kita mengembangkan, mengasah bakatnya. Kemudian dan bahagia. Maksudnya bahagia di sini mereka mampu belajar di dalam kelas dengan perasaan yang bahagia. Kita hanya bisa mengusahakan, tetapi dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah dengan teori-teori. Yang selanjutnya, nah ini poin-poin yang ada dalam materi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan cara untuk menerapkan kebiasaan positif siswa. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini berfungsi untuk alat kontrol dari siswa. Nah, kalau dulu kan kita mengenal tata tertib ya Pak, tata tertib di sekolah. Nah, itu sudah mengalami perkembangan
dari tata tertib kemudian menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini mengalami perkembangan lagi menjadi keyakinan kelas. Ini saya berikan contoh dari keyakinan kelas 1. Sebenarnya sama dengan tata tertib, tetapi sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Tetapi ada konsep yang berbeda lagi. Kalau tata tertib itu berarti kan siswa seakan-akan dipaksa untuk mematuhi tata tertib. Mau tidak mau kamu harus melakukan ini. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, Bapak dan Ibu guru harus mengembangkan, mengupayakan supaya anak itu ketika melakukan tata tertib bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran dari mereka sendiri. Nah, itu tergantung kita mengupayakan bagaimana caranya agar mereka memiliki kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Mungkin dari Bapak Ibu guru nanti bisa memposisikan diri, selama ini saya mengajar itu di posisi kontrol yang mana. Yang pertama itu adalah pemberi hukuman. Memang betul, dengan hukuman anak menjadi disiplin, tetapi itu bukan membuat mereka jerah. Malah kadang istilah Jawa itu dodro. Nah, semakin bandel. Kemudian balelo. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kalau saya sendiri pernah, contohnya begini, bila dek sampai terus ya malah ini. Nah, jadi kan anak menimbulkan rasa bersalah. Jadi kalau kita melakukan seperti itu berarti kita di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang posisi ketiga ini adalah sebagai teman. Nah, contohnya seperti ini, bahasanya dek, ayo mengerjakan ini. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan, kamu nanti nggak bisa ke bab berikutnya. Itu adalah posisi teman, tanpa ada tambahan kalimat untuk menghukum. Kemudian posisi yang keempat ini adalah manajer. Manajer itu kita benar menegur siswa dengan cara yang halus, tetapi kita juga mengarahkan bagaimana yang betul. Intinya kalau posisi manajer seperti itu. Kemudian yang terakhir pemantau. Nah, pemantau ini biasanya hanya mencatat, oh kamu melanggar aturan ini, kamu melanggar ini, tanpa ada tindak lanjut berikutnya. Itu kalau pemantau. Nah, kemudian setelah posisi kontrol, ketika anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Nah, alasannya ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang yang diterima, penguasaan, kesenangan, kemudian kebebasan. Nah, contohnya ini kalau rasa kasih sayang yang diterima, kadang ada anak yang di rumah kurang diperhatikan dengan orang tua, kemudian pelampiasannya di kelas. Nah, kemudian penguasaan ini misalnya anak merasa bosan atau merasa tidak bisa mengerjakan ini, kemudian dia putus asa. Jadi ini kebutuhan dasar yang ingin terpenuhi oleh anak tersebut adalah penguasaan. Nah, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan ini? Maka untuk menyelesaikan atau solusinya dengan menggunakan segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Saya sebenarnya baru mendengarkan kalimat ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Restitusi ini sebenarnya apa Pak? Ternyata restitusi itu merupakan solusi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Mengapa dinamakan segitiga? Karena bentuknya segitiga. Sebenarnya ini kalau digambarkan itu segitiga. Yang sisi pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian sisi selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan sisi yang bawah itu adalah menaikkan keyakinan. Prosesnya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita berkomunikasi dengan siswa tersebut. Apa yang kamu lakukan? Kalau yang kemarin saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi ini bersama dengan salah satu anak di kelas 1. Dia membuang sampah sembarangan, tidak di tempat sampah. Kemudian yang kasus 2, mereka beli jajan sebelum jam istirahat. Kemudian saya mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini. Anak tersebut saya panggil, saya dudukkan di sebelah saya. Jadi ketika melakukan segitiga restitusi ini, mimik wajah kita itu kita tata sedemikian mungkin supaya tidak menyakiti anak. Kemudian gestur tubuh kita juga kita tata. Kita bisa menyentuh pundaknya juga bisa. Kemudian kita dekatkan dengan kita untuk posisi duduknya. Kemudian mulai kita menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, apa dek yang kamu lakukan tadi? Kemudian anaknya tadi juga mengaku, saya salah bu, saya membuang sampah tidak di tempat sampah. Kemudian saya juga membeli jajan sebelum jam istirahat seperti itu.
Kemudian yang kedua memasuki pada validasi tindakan yang salah. Nah, dari sini kita harus meluruskan siswa. Sebenarnya yang kamu lakukan ini salah. Semua orang memang melakukan kesalahan, tetapi kita berkesempatan untuk memperbaikinya. Kita meluruskan kesalahan, kemudian ini, nah menanyakan keyakinan. Ini terutama adalah keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas ini tadi dibuat bukan oleh guru, tetapi seharusnya oleh guru dan siswa, kolaborasi atau persetujuan. Bisa juga kalau kelas tinggi mungkin sudah bisa nggak untuk ayo kita membuat keyakinan kelas, misalnya satu apa, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bisa. Ini saya tayangkan contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi. Nanti setelah kita sharing seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau di dalam kelas masih berupa kesepakatan kelas, nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ini kasus yang saya temui di kelas. Ini tadi yang saya jelaskan di gambar segitiga restitusi. Contohnya niki Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Guru contohnya mengucapkan beberapa kalimat ini, apa yang kamu sudah lakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Alasannya ini apa? Kenapa kamu melakukan itu? Kan pasti ada alasannya anak melakukan pelanggaran. Nah, terakhir kita mengembalikan ke keyakinan kelas. Contohnya ketika saya menstabilkan pada tahap menstabilkan identitas kelas, identitas. Kemudian yang kedua, setiap orang pasti validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasannya apa. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kelas kita sudah sepakat kalau di dalam kelas itu tidak boleh makan jajan. Seperti itu Bapak Ibu ya gambarannya. Ya, sementara cukup sekian untuk kita sesi sharing, atau mungkin ada yang bisa disaringkan mungkin di pengalaman kelas Bapak Ibu. Tidak ada ya? Insya Allah tidak ada. Insya Allah. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita membuat apa ya, sedikit permainan tentang posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi dan kebutuhan dasar. Nanti Bapak Ibu menempelkan ya, termasuk kebutuhan dasar itu yang mana, kemudian segitiga restitusi yang mana, posisi kontrol yang mana. Untuk kebutuhan dasar nanti di sebelah sini, nanti satu di bawahnya, kemudian yang posisi kontrol di tengah, dan yang terakhir untuk segitiga restitusi. Sebenarnya balik bentar. Segitiga dasar di sini, posisi kontrol. Ini saya bagikan. Ini untuk Pak Reza. Kemudian ini untuk Pak Arif. Dan ini untuk Bu Titis. Bergantian atau berbarengan pemilihan? Bergantian malam. Nggih, monggo juga sinten monggo Bu Pak Arif monggo. Nggih.
Nopo dulu Pak Arif Kebutuhan dasar, Bu. Wonten apa Pak Arif yang pertama? Kebutuhan dasar. Penguasaan. Nggih. Kemudian yang posisi kontrol. Pemberi hukuman. Terus yang ketiga segitiga. Posisi kontrol. Wah, posisi kontrol nggih. Pembuat merasa bersalah. Terima kasih Pak Arif. Monggo Pak Reza atau Bu Bisis. Kula bulan nggih. Kebutuhan dasar kesenangan. Nggih, betul. Terus kebebasan. Nggih. Posisi kontrol ada teman, manajer, dan pemantau. Nah, terima kasih Bu Titi. Nggih, Bu Sekarang Bulan. terakhir ada Pak Reza. Pak Reza melengkapi yang belum segitiga restitusi dan kebutuhan dasar. Adanya bertahan hidup Nggih, bertahan hidup. dan rasa kasih sayang dan diterima. Jadi menstabilkan kita. Terus validasi tindakan yang salah Nggih. dan menanyakan keyakinan. Nggih, terima kasih Pak Reza. Itu sudah melemparkan dan alhamdulillah betul nggih. Untuk ke posisi kontrol ada 5, kebutuhan dasar juga 5, kemudian segitiga restitusi ada 3. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa sharing ketika pembelajaran ataupun nanti bisa kita sharing. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Demikian yang dapat saya sharingkan. Ini masih sedikit sebenarnya masih belum banyak. Tapi ya karena waktu, jadi saya mohon maaf. Kita bisa menyambung di lain waktu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menanggapi budaya positif yang dipaparkan Bu Bulan tentang disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, serta posisi kontrol dan kebutuhan dasar. Kan itu ada segitiga restitusi. Jadi materi yang saya tangkap dari Mbak Bulan yang dipaparkan tadi, saya menangkap bagaimana caranya kita menghadapi peserta didik. Jadi kita tidak harus menanggapi peserta didik dengan emosi atau dengan marah, karena belum tentu apa yang dilakukan peserta didik itu keliru atau salah. Jadi kita bisa lebih mendekati peserta didik itu dengan rasa kekeluargaan dan seperti orang tua. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memberikan refleksi tentang pemaparan yang disampaikan oleh Bu Bulan tentang diseminasi budaya positif modul 1 D4. Di sini kami lebih paham tentang budaya positif itu penjabarannya lebih luas, terutama yang sering terjadi pada guru itu posisi kontrol. Di mana posisi kontrol itu guru seringkali memberikan hukuman tanpa menyadari bahwa siswa tersebut posisinya salah atau betul. Nah, dari penjelasan yang disampaikan Bu Bulan, kita sebagai guru di sini memahami bagaimana cara mengendalikan emosi siswa ketika siswa itu melakukan salah, bisa juga menggunakan dengan cara teman, manajer, atau pemantau. Dari situ siswa menjadi lebih dekat dengan guru, tidak takut, dan kita sebagai guru ke depan menghadapi siswa lebih bisa terkontrol emosinya.
Selain itu, di dalam kelas juga ada keyakinan kelas yang mana bisa disepakati oleh siswa dan guru ataupun siswa sendiri yang menentukan keyakinan kelas. Dari situ kemungkinan siswa akan melakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka terapkan. Jadi guru tidak perlu menekankan siswa harus seperti apa kalian melakukan keyakinan siswa, cukup melalui kesadaran dari siswa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.